Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Biku Wudiko. Pada kesempatan ini saya kembali akan menyampaikan atau menceritakan kisah-kisah Dhamma inspiratif, atau saya akan menyampaikan cerita-cerita inspiratif yang saya kutip atau saya ambil dari cerita Dhammapada Atthakatha atau cerita Dhammapada. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan kisah Mahakala Thera, ya. Mahakala Thera yaitu Dhammapada Sair 7 dan 8. Masih bab 1, ya, sair berpasangan Yamakawagga. Nah, di dalam kisah ini, ya, di mana ada dua saudara sama-sama mereka adalah saudagar atau pengusaha, ya. Yang satu namanya Mahakala, yang satu namanya Culakala. Mahakala ini adalah kakaknya dan Culakala ini adalah adiknya. Nah, para sahabat yang terkasih di dalam Dhamma, jadi ikuti terus atau tonton terus sampai tuntas video ini, sehingga nanti kita bisa mengambil nilai moral atau makna penting yang ada di dalam kisah ini, sehingga nilai-nilai penting atau nilai-nilai moral yang terkandung di dalam cerita ini bisa kita jadikan tuntunan, bisa kita jadikan pedoman untuk praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat Dhamma, kita langsung ke ceritanya, ya, di mana Mahakala dan Culakala ini adalah dua saudagar bersaudara dari kota Settabia. Ya, mereka berasal dari kota Settabia. Suatu ketika dalam perjalanan membawa barang-barang dagangan mereka, berkesempatan untuk mendengarkan khotbah Dhamma yang diberikan oleh Sang Buddha. Nah, setelah mendengarkan khotbah Dhamma tersebut, ya, Mahakala atau kakaknya yang besar, ya, saudaranya yang tua, memohon, ya, setelah mendengarkan khotbah dari Sang Buddha, Mahakala ini memohon kepada Sang Buddha untuk diterima sebagai salah satu anggota pesamuan biku. Nah, adiknya ini, Culakala ini juga ikut bergabung dalam anggota sangga. Tetapi Culakala ini tujuannya bergabung hanya semata-mata bisa berkenalan dengan para biku dan bisa menjaga saudaranya. Ya, niatnya udah berbeda, ya. Kalau Mahakala tujuannya karena benar-benar memiliki tujuan untuk menjadi biku, sedangkan Culakala ini bergabung dengan para biku hanya untuk berkenalan dengan para biku dan untuk menjaga saudaranya ini, yaitu untuk ingin menjaga Mahakala maksudnya. Nah, Mahakala bersungguh-sungguh di dalam latihannya, ya. Mahakala ini orangnya rajin dan sungguh-sungguh di dalam latihan pertapaannya. Mahakala ini latihan di kuburan, ya, para sahabat Dhamma. Beliau ini latihannya begitu intensif, sangat rajin sekali, ya. Beliau latihan di kuburan, atau kalau bahasa Palinya namanya Sonak Nika Dutangga, praktek keras, ya. Dan tekun bermeditasi dengan objek kelapukan dan ketidakkekalan. Objek yang digunakan oleh Mahakala ini di dalam meditasinya itu objek kelapukan dan ketidakkekalan. Akhirnya dengan rajin latihan yang sangat keras tersebut, dengan latihan yang penuh semangat tersebut, Mahakala mencapai pandangan terang
dan mencapai tingkat kesucian arahat, ya, mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, dalam perjalanannya, Sang Buddha bersama murid-muridnya, termasuk Mahakala dan Culakala, singgah di hutan Simsapa, dekat Setabia, dekat kota Setabia. Nah, ketika berdiam di sana, bekas istri-istri bekas istri-istri Culakala mengundang Sang Buddha beserta murid-murid beliau ke rumah mereka untuk menerima dana makanan. Culakala sendiri terlebih dahulu pulang untuk mempersiapkan tempat duduk bagi Sang Buddha dan murid-muridnya. Karena Sang Buddha dan para muridnya termasuk Mahakala dan Culakala ya diundang makan ke rumahnya. Bekas atau mantan istri dari Culakala ini mengundang Sang Buddha. Dan si Culakala dia pulang duluan ke rumahnya ini. Dia mempersiapkan tempat duduk untuk Sang Buddha dan para murid-murid beliau. Nah, waktu Culakala pulang itulah, kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh bekas istri-istrinya Culakala untuk merayunya agar ia mau kembali kepada mereka. Maksudnya agar dia kembali menjadi rumah tangga, ya. Di mana para istrinya ini merayu Culakala ini, ya. Sampai istrinya bilang, "Kakanda, alangkah kurusnya engkau sekarang. Tentu selama ini Kakanda sangat menderita. Mari Adinda bersedia memijit Kakanda untuk menghilangkan lelah seperti dahulu kala." Rayuan istrinya Culakala ini. "Oh Kakanda, marilah kita bergembira seperti dahulu lagi." Dia merayu mantan suaminya ini, ya, Culakala ini, untuk bagaimana supaya bisa kembali lagi menjadi umat berumah tangga atau bisa kembali lagi menjadi suami mereka, ya. Jadi kalau dikatakan di sini istri-istri Culakala berarti dia memiliki banyak istri, ya. Lalu para sahabat yang terkasih di dalam Dhamma, pada dasarnya Culakala ini memang tidak tekun dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai biku. Nah, mendengar berbagai rayuan dan rangsangan dari istri-istrinya ini, ya, mantan istri-istrinya ini, batinnya Culakala ini tidak kuat. Batinnya Culakala ini tidak teguh. Nafsunya tergugah. Ya, keinginan nafsunya sangat kuat sekali. Maka tanpa pikir panjang, ya, Culakala ini melemparkan jubahnya dan kembalilah ia ke kehidupan duniawi. Culakala ini kembalilah dia menjadi umat perumah tangga, ya, kembali menjalani kehidupan perumah tangga kembali bersama istri-istrinya. Nah, melihat para istri Culakala ini berhasil mendapatkan suaminya kembali, melihat, ya, dimana ini para biku, ya, melihat si Culakala ini, ya, berhasil kembali, ya, menjadi umat perumah tangga, dirayu oleh para istrinya, dirayu oleh istri-istrinya. Maka para istri dari Mahakala pun juga tidak mau kalah, ya. Istri dari saudaranya Mahakala ini pun juga tidak mau kalah. Maka pada hari berikutnya, bekas istri-istri Mahakala ini juga mengundang Sang Buddha dan para muridnya untuk datang ke rumah mereka dengan harapan mereka dapat melakukan hal yang sama terhadap Mahakala. Maksudnya mereka berharap supaya Mahakala ini juga
bisa menjadi umat berumah tangga, kembali menjadi suami mereka seperti Culakala. Itu harapan dari istri-istri Mahakala ini. Nah, setelah berdana makan, mereka meminta kepada Sang Buddha untuk membiarkan Mahakala tinggal sendirian. Nah, setelah para istrinya ini berderma makan ya kepada Buddha, termasuk kepada murid-muridnya lain dan termasuk terhadap Mahakala juga, para istrinya ini meminta untuk meninggalkan Mahakala sendirian di rumah mereka, yaitu dengan tujuan untuk melakukan pelimpahan jasa atau ungkapan terima kasih, anumodana. Sang Buddha pun mengabulkan keinginan para istri atau mantan istri dari Mahakala ini. Bersama murid-murid yang lain, Buddha Gotama meninggalkan tempat tersebut atau meninggalkan rumah dari mantan istri-istri Mahakala ini. Nah, sewaktu tiba di pintu gerbang dusun, para biku mengungkapkan kekhawatiran mereka, mengungkapkan kegelisahan mereka. Mereka takut, mereka khawatir karena Mahakala telah diizinkan untuk tinggal sendiri. Mereka merasa takut kalau terjadi sesuatu yang sama seperti Culakala. Para murid Buddha ini atau para biku yang lain ini khawatir nanti Mahakala akan mengalami hal yang sama. Dia akan kembali menjadi umat berumah tangga dan kembali lagi kepada istri-istrinya. Ya. Namun terhadap hal ini, Sang Buddha menjelaskan bahwa kedua saudara itu tidak sama. Kedua saudara itu tidak sama. Culakala masih menuruti kesenangan nafsu keinginannya, malas dan lemah. Dia seperti pohon lapu. Buddha mengibaratkan Culakala itu seperti pohon lapu. Sedangkan Mahakala sebaliknya, tekun, mantap, dan kuat dalam keyakinannya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dia seperti gunung karang. Dua saudara ini diibaratkan, kalau Culakala itu diibaratkan seperti pohon lapuk, sedangkan Mahakala diibaratkan seperti gunung karang. Kemudian setelah itu Sang Buddha menyampaikan syair 7 dan 8 kepada para biku. Bunyinya seperti berikut. Seseorang yang hidupnya hanya ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang indranya tidak terkendali, yang makannya tidak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka mara penggoda akan menguasai dirinya bagaikan angin menumbangkan pohon yang lapuk. Ini syair 7-nya. Dan syair ke-8-nya bunyinya seperti ini. Seseorang yang hidupnya tidak ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, yang indranya terkendali, sederhana dalam makan, penuh keyakinan dan bersemangat, maka mara penggoda tidak dapat menguasai dirinya, bagaikan angin yang tidak dapat menumbangkan gunung karang. Ini adalah dua syair yang disampaikan oleh Buddha Gotama kepada para murid-muridnya. Nah, saat itu ya, di mana bekas istri-istri Mahakala mengelilinginya, berusaha merayu agar Mahakala ini melepaskan jubah kuningnya. Mahakala mengetahui upaya dari mantan-mantan istrinya ini. Maka ia pun tetap berdiam diri. Mahakala tetap berdiam diri bagaimanapun cara mantan-mantan istrinya ini merayunya. Mahakala merasa tidak ada gunanya lagi berdiam di tempat itu atau di tempat istri-istrinya itu. Ia berdiri
dengan kemampuan batin luar biasanya. Ia melesat ke angkasa melewati atap rumahnya. Ia tiba tepat di bawah kaki Sang Buddha saat beliau tengah mengakhiri pembabaran 2 syair di atas tadi. Mahakala ini ya, karena beliau adalah seorang yang sudah mencapai ke tingkat sucian ke arahat ya, maka tidak ada sedikit pun keinginan atau nafsu yang ada di batin beliau, sehingga bagaimanapun cara istrinya ini menggoda atau merayunya, ia tetap teguh tidak tergoyahkan. Dan Mahakala ini berpikir lama-lama tinggal di sini tidak ada manfaatnya. Beliau pun dengan kekuatan batinnya terbang ke angkasa menuju dan bertepat langsung bersujud di depan Sang Buddha setelah Buddha mengakhiri penyampaian syair 7 dan 8 tadi. Jadi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, jadi nilai moralnya apa yang dapat kita petik dari cerita inspiratif atau kisah Dhamma pada kata-kata ini? Maka jika ingin menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, maka tekunlah di dalam berlatih. Sungguh-sungguhlah di dalam berlatih. Karena ketika seseorang sungguh-sungguh di dalam berlatih, sungguh-sungguh di dalam latihan, tekun di dalam latihan, maka ia akan mencapai hasil. Seperti yang dilakukan oleh Mahakala, karena dia tekun, semangat, penuh keyakinan, hingga ia pun mencapai tingkat kesucian arahat. Berbeda dengan Culakala, tujuannya masuk menjadi pesamuan biku hanya semata-mata untuk berkenalan kepada para biku, untuk mengenal para biku, dan untuk menjaga saudaranya Mahakala. Maka ketika dirayu oleh para mantan istrinya, ia pun tergoda dan kembali lagi menjadi umat perumah tangga. Nah, begitu juga para sahabat Dhamma atau para ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, jika Anda ingin sukses dalam hal apapun, bukan hanya dalam hal spiritual, ketika Anda ingin sukses di dalam memenuhi kebutuhan materi Anda juga, maka harus perlu namanya tekad, semangat, rajin di dalam bekerja, maka bisa akan mencapai hasil yang maksimal. Nah, semoga cerita inspiratif ini bisa memberikan kita gambaran sehingga kita mampu untuk mengambil hal-hal baik atau hal-hal positif dalam cerita ini untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi orang-orang yang tekun, yang bersemangat di dalam latihan, sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Namo Buddhaya.